Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rio, langsung saja pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup di zona hijau di sesi kedua. Level 7 ribuan tampaknya cukup kokoh dipertahankan sampai dengan penutupan perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari indeks harga saham gabungan? Pergerakannya tidak terlalu lebar hari ini Pak, di tengah sentimen global yang tampaknya masih mendominasi pergerakan untuk indeks harga saham gabungan sambil menunggu juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akankah menaikkan suku bunga acuan atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari IHSG, pada dasarnya sambil menunggu uh, keputusan dari The Fed, maka terlihat bahwa ranging-nya ini masih dalam kategori koreksi wajar. Walaupun dia sudah turun dari level 7.200 ke 6.900, tapi pada dasarnya koreksinya masih tergolong sehat. Jadi kita melihat selama indeks kita masih bertahan di atas level 7.000, itu seharusnya secara teknikal indeks lebih cenderung ke arah uptrend daripada downtrend. Seperti itu, Pak. Support dan resisten terdekat arahnya kemana, Pak Rio? Kalau kita lihat support IHSG ada di 7.000, kalau untuk resisten mungkin para trader, pelaku pasar bisa pantau area gap. Gap yang terbentuk itu tuh di level 7160 sampai 7175 itu menjadi area resisten untuk IHSG ke depan, Pak. Supportnya di 7.000. Hari ini masih melewati level 7 ribuan, 6967 Pak Rio. Pertimbangan untuk dari sisi support 7.000 seperti apa Pak? Dari pola teknikal untuk indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat itu adalah area range pivot dari IHSG dari sejak bulan Maret, lalu di bulan Juni ini di 7.000, dan 7.000 cenderung menjadi angka psikologis. Angka bulat biasanya menjadi angka psikologis untuk pergerakan harga, Pak. Terkait dengan penantian investor untuk kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau tidak, RDG masih berlangsung. Tampaknya bagaimana Anda melihat posisi ini dan dampaknya kepada indeks harga saham gabungan nantinya, Pak Rio? Ya, jadi kalau kita melihat selama belum ada kepastian, itu indeks kita masih cenderung akan bergerak fluktuatif. Namun selama masih di atas level 7.000, secara tren indeks kita masih cenderung masih dalam teritori tren naik jangka panjang, seperti itu Pak. Jadi trader masih bisa bertransaksi jual beli selama indeks itu masih berada di atas level 7.000, Pak. Dari analisis Anda, peluang Bank Indonesia seperti apa? Dengan 2 kali The Fed menaikkan suku bunga acuan, apakah akan diikuti atau tetap mempertahankan level suku bunga di posisi saat ini? Oke, jadi kalau dari Bank Indonesia pada dasarnya pasti akan melihat banyak faktor ya Pak, banyak Ya. faktor. Jadi tentu nggak bisa terus ditahan The Fed naikkan suku bunga di kitanya tetap ditahankan di level sekarang karena takutnya kan ada terjadi outflow. Jadi pada dasarnya mungkin akan ada penyesuaian, tapi balik lagi perkembangannya tetap harus kita pantau seperti apa kebijakan dari Bank Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik, Pak Rio, di luar dari sentimen yang berkembang dari rotasi pergerakan sektoral yang cukup menarik diperhatikan di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama, kemudian penutupan sesi pertama hingga penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Saham-saham di sektor pertambangan batu bara tampaknya cukup mendominasi dari deretan top gainers, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Tampaknya kenaikan harga komoditas batu bara yang cukup lumayan, 6%, menjadi salah satu penopangnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kondisi ini akan stabil untuk beberapa waktu ke depan atau hanya sentimen sesaat saja, Pak Rio? Oke, jadi kalau kita lihat secara harga pasti dampaknya positif terhadap harga batubara karena kebutuhan global kan meningkat dari Eropa mulai beralih ke batubara. Di sisi lain, emiten dari emiten-emiten batubara Indonesia akan menikmati dua hal. Pertama adalah
harga komoditas yang terjaga tinggi, yang kedua adalah permintaan yang semakin meningkat. Jadi pada dasarnya adalah ini bisa menjadi sentimen yang positif untuk jangka menengah hingga panjang bagi emiten-emiten batubara di Bursa Efek Indonesia, Pak.